Perkenalkan, nama saya Yulian Rizky Nurhantara, NIM A51190152 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan anak sekolah dasar, yaitu masalah fisik, dan saya akan membahas tentang permasalahan gizi buruk anak. Permasalahan gizi buruk anak ini di Indonesia masih banyak ditemukan. Permasalahan ini tentu bukan tanpa sebab. Maka dari itu saya akan menjelaskan faktor penyebabnya, karakteristik dari permasalahan gizi anak ini, kemudian sikap orang-orang yang ada di sekitar anak yang mengalami permasalahan gizi ini. Yang pertama adalah faktor penyebab. Faktor penyebab permasalahan gizi yaitu ada 4. Yang pertama adalah akar permasalahan. Akar permasalahan ini timbul karena adanya krisis ekonomi, politik, dan sosial yang ada di negara Indonesia. Yang kedua adalah pokok permasalahan di masyarakat, yaitu kurangnya pemanfaatan sumber daya masyarakat. Jadi sumber daya yang ada di wilayah tersebut itu kurang dimanfaatkan dengan baik. Kemudian permasalahan yang berikutnya adalah penyebab langsung. Penyebab langsung ini karena si anak ini tidak makan dengan seimbang, maka mengalami permasalahan tersebut. Kemudian penyakit infeksi yang menyerang tubuh si anak ini akan mengalami permasalahan gizi pada si anak. Kemudian yang terakhir adalah penyebab tidak langsung. Penyebab tidak langsung ini contohnya adalah tidak cukup persediaan pangan yang ada di daerah tersebut. Kemudian pola asuh anak yang tidak memadai. Dan selanjutnya adalah sanitasi dan air bersih atau pelayanan kesehatan yang ada di daerah tersebut tidak memadai. Tentu persoalan ini semuanya ada solusi dari pemerintah yang seharusnya memperhatikan anak-anak yang kekurangan nutrisi gizi ini. Jadi harus cepat ditangani. Yang kemudian karakteristik dari permasalahan gizi buruk anak, yaitu ada 4 juga. Yang pertama adalah starting atau pendek. Nah, jadi anak yang mengalami permasalahan gizi ini biasanya badannya atau tubuhnya itu pendek. Kemudian yang kedua adalah underweight atau kurang berat. Jadi si anak ini dibandingkan dengan temannya itu beratnya cukup kurang. Misal rata-rata temannya 25 kilo, si anak ini hanya 15 kilo atau bahkan 10 kilo dan sekitarnya lah. Jadi selisihnya itu cukup banyak. Yang ketiga adalah kurus. Ya, tentu ini sudah banyak diketahui oleh orang. Permasalahan gizi ini rata-rata anaknya kurus. Dan yang terakhir adalah kekurangan vitamin dan mineral. Kemudian saya akan membahas sikap-sikap orang yang ada di sekitar anak yang mengalami permasalahan gizi. Yang pertama adalah sikap yang ditunjukkan oleh guru. Ya, sikap guru terhadap anak yang mengalami permasalahan gizi ini, yang pertama adalah memberikan contoh perilaku hidup sehat. Jadi dijelaskan bagaimana pola hidup sehat yang baik dan benar. Jadi nanti nutrisi anak ini atau keadaan anak ini akan membaik apabila perilaku hidupnya itu sehat. Kemudian mengedukasi. Mengedukasi ini adalah misal apabila si anak ini
tentang jajannya ngawur atau makannya sembarangan, ini bisa mengakibatkan gizi buruk itu. Dan yang terakhir, sikap guru itu adalah bekerja sama dengan orang tua untuk memenuhi asupan gizi anak. Jadi guru itu harus bekerja sama dengan orang tua agar si anak ini dapat terpenuhi nutrisinya. Jadi hanya resiko kecil saja mengalami gizi buruk. Yang kedua adalah sikap dari orang tua. Tentu dari orang tua ini harus memenuhi asupan gizi anak. Ini dengan cara dia harus rutin makan 3 kali sehari maksud saya. Itu paling tidak itu. Dan nutrisinya itu harus terpenuhi, misal lauk pauknya, bahan pokoknya itu semuanya harus terpenuhi. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan pengetahuan tentang gizi anak. Nah, bagi sebagian orang tua yang dirasa sudah mengikuti zaman dan memanfaatkan teknologi yang ada, ini harusnya permasalahan gizi ini tidak ada gitu. Jadi orang tua itu harus menggali pengetahuan tentang gizi anak yang baik. Contohnya makan makanan yang bergizi lah, terus makanan yang tidak baik untuk anak, seperti itu. Yang ketiga adalah mengenali gejala atau penyebab. Nah, permasalahan gizi buruk anak ini pasti ada gejala ataupun penyebabnya, maka harus dicari tahu apa yang menyebabkan permasalahan gizi buruk itu. Apabila sudah ditemukan penyebabnya, maka lebih baik segera dicegah. Apabila minum A ini bisa menyebabkan permasalahan gizi buruk anak, ini harus cegah, jangan membolehkan anak minuman A ini tadi. Kurang lebihnya seperti itu. Dan sikap yang ketiga adalah berasal dari teman, yaitu sebagai teman, apabila memiliki teman yang mengalami permasalahan gizi, ini yang pertama adalah jangan melakukan bullying, karena bullying ini nanti menjatuhkan mental si anak yang mengalami permasalahan gizi ini ya. Dan kemudian hari itu tidak ada perkembangan tentang tubuhnya, jadi segitu-gitu terus. Dan yang kedua adalah memberitahu mana makanan yang sehat atau tidak. Tentu sebagian banyak teman pasti sudah memikirkan ya. Jadi apabila permasalahan gizi buruk anak ini, apabila teman-temannya itu jajan, maka lebih baik dipilih. Apabila seperti jajan somai itu kurang sehat, ya untuk anak yang mengalami permasalahan gizi buruk ini jangan memakannya, dan lebih baik mencari makanan yang lain yang sekiranya sehat dan memenuhi asupan gizi bagi si anak ini. Ya, kurang lebihnya seperti itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan.